Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna talibal ilmi la yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitan fi jawfil ma." Sesungguhnya seorang yang belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dan taufik kepada para malaikat agar mereka mendoakan ampunan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi berbahagialah kalau kita Allah pilih menjadi seorang yang sering dan rutin duduk di pengajian. Maka ini tanda Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni kesalahan dan kekhilafan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita lanjutkan pengajian kita setiap Selasa malam Rabu membahas kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Dan kita masih di Baiat Aqabah yang pertama. Masih tentang kisah dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau bersama dengan As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu mendakwahkan Islam di kota Yasrib yang jaraknya mungkin 450 km dari Mekah. Kalau kereta cepat cuma 2 jam. Ya. Sekarang udah ada kereta cepat. Kalau bus paling 5 sampai 6 jam atau lebih. Kemudian ya beliau berhasil mendakwahi Islam kepada seorang tokoh Yasrib yang bernama siapa? Mana orangnya? Usaid ya bin Khudair radhiyallahu taala anhu. Ini ada Usaid di sini. Kemudian di antara pesan Mus'ab bin Umair, ya pesan As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab bin Umair adalah jujur kepada Allah dalam berdakwah. Kata Nabi SAW, intasdukillah yasduka. Tolong dihafal, ada ini hadisnya. Ini bagus banget. Intasdukillah. Kalau engkau jujur kepada Allah, yasduka, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Kalau kita jujur pengen menjadi seorang santri, belajar ilmu agama, jujur sama Allah, ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, maka Allah akan jujur memudahkan perjalanan belajar kita. Dan ini hadis Nabi sabdakan ketika terjadi perang. Ada seorang Arab Badui yang dibagikan harta ghanimah, rampasan perang. Ketika dibagikan rampasan perang, dia kaget. Loh, kok saya dapat uang? Kok saya dapat cuan? Kok saya dapat amplop? Saya ini berjihad karena Allah, bukan karena pengen dapat harta. Dia protes kepada Nabi, ya Rasulullah, ini apa ini? Itu uang. Ya, itu pembagian karena engkau sudah ikut berperang. Tapi bukan karena ini saya berperang. Kata dia, saya berperang di jalan Allah agar ada anak panah. Ini teman-teman sekarang sudah main panahan di sini, alhamdulillah. Ya, anak panah menembus leherku dari sini sampai sini. Dia bilang seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, intasdukillah yasduka. Kalau kau jujur dengan ucapanmu tadi, kau jujur perang karena Allah, maka Allah akan jujur mewujudkan apa yang kau inginkan. Perang sesi kedua berlanjut. Kemudian pasca perang kaum muslimin menang, dan ketika dicari kaum muslimin yang gugur di medan perang, ditemukanlah seorang Arab Badui yang tadi. Dan luar biasanya yang bikin merindingnya, dia meninggal dalam keadaan anak panah
menusuk lehernya persis dari apa yang dia tunjukkan sebelum beliau wafat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi ya terkadang kita nggak dapat apa yang kita inginkan karena kita belum jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Padahal kata Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh karena kami, yang dia berjuang cari nafkah demi keluarga anak istrinya, karena ini perintah Allah. Ya Allah, saya jujur kepadamu, saya pengen kerja untuk menafkahin anak istri. Allah akan berikan jalan-jalan yang Allah ya berikan taufik kepada dirinya. Allah berikan jalan subulana, banyak jalan, jamak. Bukan cuma satu jalan. Ada seorang santri yang susah menghafal. Disuruh menghafal ayat susah sekali. Coba jujur gak sama Allah? Apakah dia menghafal karena takut dengan sang ustadz? Apakah dia menghafal karena target hafalan dia pengen liburan pulang? Berat. Tapi ketika dia jujur kepada Allah, saya pengen menghafal kalam Allah karena saya cinta sama Allah. Karena ini berpahala. Karena saya pengen mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Maka Allah akan mudahkan dia menghafal ayat-ayat Allah. Maka jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Kemudian Usaid bin Hudayr pun masuk Islam. Karena Mus'ab jujur dalam dakwahnya. Dia nggak pengen kekuasaan, dia tidak pengen harta, dia tidak pengen ketenaran, popularitas. Dia kepengen dakwah Islam tersebar di kota Yastrib, ya, kota hijrahnya kaum muslimin di Mekah. Maka Allah berikan ya kemenangan yang cemerlang. Dan diantaranya adalah Usaid pun masuk Islam. Usaid ini berbohong. Karena dia pengen Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya, temannya, tokoh yang lebih besar daripada beliau masuk Islam. Maka dia bohong. Mungkin bisa jadi dia ini nggak tahu kalau bohong dalam Islam haram. Ya. Tapi dalam Islam ada bohong yang diperbolehkan. Yang pertama bohong untuk mendamaikan teman yang sedang bermusuhan. Teman-teman beli bakso, ada teman ya musuhan santri-santri. Dia beli bakso dua bungkus, dikasih sama teman yang bermusuhan. Dibilang ini dari teman fulan yang musuhan sama antum, dia nyesel, dia minta maaf, ya ini hadiah dari dirinya. Dia bohong. Kemudian teman satunya pun melakukan hal yang sama. Akhirnya duanya berdamai. Bohong yang diperbolehkan. Yang kedua, bohong dalam perang. Ya bukan dalam main futsal. Itu bukan perang ya. Oper aku nih pihak kau. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau bohong dalam perang boleh. Misalnya sebagian sahabat yang tidak diketahui masuk Islam ketika perang Khandaq, perang Ahzab kan itu diantara sebab menangnya kaum muslimin setelah izin Allah. Kemudian ada sahabat yang berbohong dalam tanda kutip. Dia mengadu domba antara orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin kota Makkah, diadu domba, bohong. Yang ketiga, ya romantisme rumah tangga. Ya makan misalnya, Masya Allah, makanan Umi adalah makanan yang paling lezat yang pernah Abi makan. Ngalahin restoran bintang 5, bohong. Ya, restoran kaki 5 sebenarnya. Tapi dibolehkan untuk keindahan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Usaid berbohong, dia datang kepada siapa? Kepada saudaranya atau temannya Sa'ad bin Mu'adz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala summa raja'a Usaid wa ihtala liyursila ilaihi ma Sa'ad bin Mu'adz, dan dia berbuat tipu daya, berbuat muslihat kepada Sa'ad bin Mu'adz agar Sa'ad bin Mu'adz itu mau menemui Mus'ab dan As'ad. Ya semuanya serba dal ini ya. As'ad, Mus'ab, ada huruf qalqalah semua. Wa qala lah kalamtu rajulain wallah ma raaitu bihi ma ba'san. Wahai Sa'ad, kata Usaid ketika pulang, aku udah ngomong sama mereka berdua, enggak ada masalah. No problem. Wallahi ma raaitu bihi ma ba'san wa qad nahaitukuma faqala naf'al ma ahbabta. Dan aku udah larang mereka, ente jangan macam-macam di sini. Ini kan bohong saat ini. Kata dia, oke, kami berhenti, kami enggak akan berdakwah lagi. Kata
Usaid cerita. Summa qala wa qad hadastu anna Bani Harisa kharaju ila As'ad ibn Zurarah liyaqtuluh li'annahu ibna khalatika fayuriduna an yukhaffiruha atau yukhaffiruka. Saat Bani Harisa itu dia pengen datang untuk nemui As'ad. As'ad kan sepupu ente. Dia itu kan Bani ini, kabilah ini kan nggak suka dengan ente. Dia pengen mempermalukan kamu. Dia pengen merendahkan kamu dengan cara dia membunuh sepupumu si As'ad. Waduh, kurang ajar nih kata Sa'ad. Kalau dia berani, kalau dia nggak cemen, lawan saya dong. Jangan lawan keluarga saya. Jangan lawan sepupu saya. Akhirnya Sa'ad terpancing emosinya, tersulut. Dia pun langsung ghadiba Sa'ad, marah Sa'ad. Wa qala ilaihi ma mutaghayyidan, dia datang kemana? Menemui As'ad dan Mus'ab, karena dikira As'ad sedang dikeroyok ini, mau diserang oleh Bani Harisa. Fa fa'ala ma'hu Mus'ab misla ma fa'ala ma Usaid. Ketika nyampe sana, mana Bani Harisanya? Oh nggak ada. Ente ini kadang-kadang ente ini Usaid ya. Ente kadang-kadang ya. Enggak, ini ngobrol dulu. Ini ada apa ini? Ya. Akhirnya Mus'ab ngajak ngobrol. Ayo kita saat kita duduk, kita ngopi, kita nongkrong, kita ngobrol dulu nih. Ya. Kalau memang engkau kan orang yang pintar, orang yang cerdas, tokoh, bangsawan. Kalau ternyata ucapan saya benar, engkau bisa terima. Kalau ternyata ucapan saya salah, engkau bisa tolak dan saya akan berhenti. Kata Sa'ad, oke, kayaknya ini bagus juga nih. Ya, adil. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Sa'ad. Fahadahullahu lil Islam. Luar biasa. Tokoh. Kali kedua, ya langsung dapat ulti. Langsung dia masuk Islam, 2 tokoh besar dari Bani Ashhal. Dan saat ini bukan kaleng-kaleng, adek, tokoh besar. Sehingga aslama wa syahida syahadatal haq, summa raja ila qaumi. Dia pulang ke kaumnya. Faqala ya Bani Abdul Ashhal, wahai kaumku Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana pendapat kalian tentang diri saya? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan. Engkau adalah pemimpin kami wahai Sa'ad. Engkau adalah orang yang paling cerdas di antara kami wahai Sa'ad. Kemudian kata Sa'ad, fa inna kalama rijalikum man nisaikum alayya haram hatta tu'minu billah wa rasulihi. Pengumuman, saya udah beriman dengan Muhammad. Saya udah masuk agama Islam, agamanya Muhammad. Mulai hari ini kalian haram ngomong sama saya. Kalian nggak boleh bicara sama saya sampai kalian beriman dengan apa yang aku imani, sampai kalian masuk ke dalam agama yang aku peluk sebagaimana yang aku imani. Kemudian dikisahkan, fama amsa fihim rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimah. Belum sampai sore hari, semua orang di Bani Ashhal beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kenapa pentingnya kita mendakwahi influencer. Ya, kita doakan orang-orang yang punya power. Ya, seperti misalnya orang yang terkenal, ya, orang yang masih punya rasa kebaikan, kita doakan. Artis-artis yang baik, ya, bukan yang jahat, kita doakan hidayah. Meskipun bisa jadi artis jahat pun kita doakan hidayah. Kenapa? Karena dengan hidayahnya mereka, semoga banyak orang ngikut dengan apa yang disampaikan. Itulah bahayanya orang terkenal. Kalau dia keburukan, ditiru keburukannya, dosanya banyak. Tapi kalau orang terkenal menjadikan keterkenalannya sebagai ajang untuk dakwah, alangkah banyak kebaikan yang bisa didapatkan. Kecuali 1 orang dari Bani Ashhal yang tidak masuk Islam. Ini paling jauh sejauh ini yang paling jauh. Ya, kenapa? Karena sekampung masuk Islam, dia aja nggak masuk Islam. Ismuhul Usairim, namanya Usairim. Ada yang mengatakan Usairim ini ya adalah julukan. Namanya Ammar bin Sabit. Ta'akhara Islamu ila yaumi Uhud. Dia masuk Islamnya telat. Jadi orang ini orang yang paling mungkin
bejat di kampungnya. Satu kampung masuk Islam, dia sendiri yang nggak mau masuk Islam. Tetap kafir dia. Apa dia saat ini katanya. Tapi ternyata hidayah siapa yang tahu. Orang yang paling bejat satu kampung, yang kita anggap, oh orang ini nggak dapat hidayah. Ya, orangnya nggak dapat taufik dari Allah. Sekampung masuk Islam, dia sendiri yang nggak masuk Islam. Tapi ternyata 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian terjadi perang Uhud di bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Ternyata didapati ada Usairim di sana. Ini kan nggak masuk akal, nggak masuk haikal. Karena Usairim ini saya tahu mereka kafir. Ini kan perang antara orang Islam dengan orang musyrikin kota Mekah. Kenapa ikut di sini orang yang musyrik di kota Madinah? Kan tidak masuk akal. Nggak habis fikri, ya, di luar nurul. Akhirnya apa? Akhirnya orang bilang, oh Usairim ini barusan masuk Islam sebelum perang. Ya, summa aslama, dan dia kutila syahidan fi sabilillah, baru masuk Islam langsung perang Uhud dan dia terbunuh gugur syahid di jalan Allah qabla an yasjuda lillahi sajdatan, padahal dia belum pernah sujud meskipun sekali sujud. Dia belum pernah mungkin baca Quran 1 halaman. Dia belum pernah sedekah 10.000 di jalan Allah. Dia belum pernah duduk di pengajian sekalipun. Sujud aja, salat aja belum pernah, sujud aja belum pernah. Kemudian ketika Nabi ngelihat beliau gugur, ini orang amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Inilah makna Allah adalah maha syakur. Orang atau zat yang maha berterima kasih dalam tanda kutip. Kita sedikit berikan untuk Allah, tapi Allah beri kita banyak. Surga itu nggak tertandingi, Pak. Kalau 24 jam kita sholat, 24 jam kita puasa, 24 jam kita baca Quran, 24 jam kita berdakwah, 24 jam kita membaca buku agama, belajar agama, itu tidak sebanding dengan surga. Tapi Allah berikan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan kita putus asa. Amal kita sedikit, ya, jangan kita meremehkan kebaikan kita meskipun sedikit. Ada orang yang cuman menghalangi, membuang penghalang di jalan. Ya, adalah orang muslimin lagi lewat, ternyata ada pohon mungkin jatuh, ranting yang jatuh menghalangi jalan kaum muslimin, mungkin ditebangnya itu pohon yang jatuh. Biar kaum muslimin bisa jalan, kata Nabi, saya lihat dia bersenang-senang di dalam surga. Jadi luar biasa sekali. Bagaimana ya kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian dikisahkan Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal setelah perang Khandaq. Artinya 6 tahun setelah ini. Masuk Islam 5 atau 6 tahun, Pak. Islamnya baru 5 tahun, baru 6 tahun. Kemudian ketika beliau wafat, apa kata Nabi SAW? Ihtazzat arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah bergoncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan soal kita sedikit kenal hidayah sunnah, kita sedikit kenal Islam, tapi bagaimana yang sedikit ini berkualitas. Bisa jadi ada orang yang kenal hidayah sunnah baru beberapa hari mengalahkan orang yang udah kenal hidayah sunnah berpuluh-puluh tahun. Bisa jadi orang yang baru mondok sebentar mengalahkan orang yang udah mondok bertahun-tahun. Kenapa? Karena kualitas, bukan kuantitas. Bisa jadi ada seorang yang puasanya cuma 3 hari dalam sebulan mengalahkan temannya yang puasa Daud. Bisa jadi orang yang sedekah cuma 1.000 mengalahkan temannya yang sedekah 100.000. Kenapa? Karena yang paling menjadi tolak ukur dalam sebuah amal adalah kualitas dan bukan kuantitas. Kalau cuma sekedar amal-amal lahir gampang. Sholat jamaah di masjid gampang, baca Quran gampang, halaqah gampang, kajian gampang, puasa gampang.
Yang susah adalah khusyuk di dalam sholat. Yang susah adalah tadabbur ketika membaca Al-Quran. Yang susah adalah ikhlas dalam beribadah. Amalan hati lebih dalam dibandingkan amalan yang tampak. Mus'ab bin Umair atau Sa'ad bin Mu'ad cuma 5 tahun dia berislam, tapi nggak kaleng-kaleng keislamannya, mengalahkan yang lain, berguncang arsy Allah ketika kematian beliau. Malaikat-malaikat menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Wa ada Mus'ab bin Umar ila Makkah qabla hululi mau'idil haji yahmilu basyaira misli hadzal fawz. Dan ternyata atas pertolongan Allah dakwah di Yasrib luar biasa. Setiap kampung itu pasti ada yang masuk Islam. Contoh di Prabu Mole, setiap kelurahan ada yang kenal hidayah sunnah misalnya. Atau di sebuah kabupaten, setiap ada kecamatan ada yang kenal hidayah sunnah. Meskipun cuma 1-2 orang. Dan Mus'ab bin Umair belum sampai setahun beliau pulang ke kota Madinah, ke kota Mekah untuk memberikan kabar gembira tentang berhasilnya dakwah beliau di kota Yasrib, di kota Madinah. Selesai kisah tentang Baiat Aqabah yang pertama. Setahun kemudian, ya, 1 year later. Wa fi musimil hajj, di musim haji. Sanata salisata asyar minan nubuwah, di tahun ke-13 Hijriah. Yang kemarin kita bahas di Baiat Aqabah tahun 12 Hijriah. Sudah setahun nggak terasa. Ya, padahal baru beberapa menit yang lalu ya. Udah setahun. Qadima katsirun min ahli Yasrib minal muslimin wal musyrikin. Ada banyak orang datang dari kota Madinah. Baik yang muslim maupun yang kafir. Yang kafir lebih banyak, disebutkan 300 orang. Tapi yang muslim hanya 75. Tapi itu banyak, Pak. 75 nih. Coba kajian ini dihilangkan santri. Santri suruh pulang ke asrama. Ya mungkin 75 kurang mungkin. Ya. 75 dalam mendakwahin dalam setahun itu luar biasa. Sebuah pencapaian yang cemerlang. Disebutkan ya waqad qarara al-muslimun an la yatruku Rasulullah bi Makkah yatufu fi jibaliha wa yutradu wa yakhaf. Dan mereka bersepakat jangan sampai Nabi dibiarkan di Mekah, dia tawaf ya mengelilingi mengelilingi gunung-gunung dalam keadaan terusir, dalam keadaan takut. Jadi kalau bisa kita bikin strategi biar pertemuannya lancar. Karena kalau dibiarkan itu bisa-bisa orang-orang akan menyerang Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ini kan sebuah kudeta dalam tanda kutip. Ya, mencari gerakan musuh, membuat markas baru begitu. Fattasalu bihi sirran, mereka menghubungi Nabi sembunyi-sembunyi. Wattafaqu ala aqdal ijtima'in sirriyin fi awsati ayami tasyrik lailan fi syi'bil ladzi inda jamratil aqabah. Sehingga mereka mendapatkan ya mereka mendapati bahwasanya ya harus ada pertemuan ya, pertemuan sembunyi-sembunyi, dan biar sembunyi-sembunyi dilakukan di hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. 3 hari setelah lebaran haji, lebaran kurban. Orang yang haji di tanggal segitu ngapain adik-adik? Siap-siap pulang. Ya, siap-siap untuk pulang. Jadi itu adalah hari sibuk. Jadi nggak kepikiran ada orang yang rapat di hari tersebut. Kemudian yang kedua lailan, malam hari. Ya, di pertengahan malam disebutkan karena memang tempat saat yang paling sunyi, saat yang paling hening adalah di tengah malam. Ya, kalau ngobrol tengah malam itu udah nggak ada lagi suara-suara bising. Ya, nggak ada lagi keributan, yang ada hanyalah keheningan dan keheningan. Kemudian yang ketiga, di celah bukit yang terletak di dekat Jamrah Aqabah. Kalau kita perhatikan dulu Jamrah Aqabah ataupun sekarang itu di ujung Mina.
Sedangkan kaum muslimin, orang-orang haji di Mina, kalau sekarang mungkin udah sampai ke sana ya. Ana lihat tenda-tendanya udah agak rame, udah sampai ke Aqabah. Kalau dulu jauh. Jadi orang-orang tuh jauh dari pemukiman atau tempat penginapan orang-orang yang haji. Mereka di tengah-tengah Mina, sedangkan jamroh di ujung Mina. Sehingga ini tempat yang strategis untuk rapat rahasia. Walamma ja'al mau'id, ketika datang waktu yang dijanjikan, namu fi rihalihim maqamihim. Biar orang-orang kafir enggak curiga, mereka tidur bareng di penginapan, di hotel kalau zaman sekarang. Maqamihim hatta idza mada sulusul lail. Mereka tidur habis Isya misalnya. Ketika jam 10 malam, sepertiga malam pertama selesai, akhadhu yatasallalun. Mereka mulai bangun dan mereka mengendap-ngendap. Tereng-tereng ya. Fayakhruju ar-rajul wa rajulan hatta jatama'u indal Aqabah. Mereka berjalan diam-diam, satu orang, dua orang, satu orang, dua orang. Enggak ada CCTV dulu. Ya, sehingga mereka berkumpul di Aqabah. Wahum salah satu wasab'una rajulan, jumlah mereka 73 laki-laki, wasnani isnani wasituna minal Khazraj wa ahada asyara minal Aus, 61 dari suku Khazraj dan 11-nya dari suku Aus. Wa amahum imra'atan Nusaybah binti Ka'ab min Bani Najjar wa Asma binti Ammar min Bani Salimah. 73 laki-laki, 2-nya perempuan, Nusaybah. Nusaybah binti Ka'ab, yang kedua Asma binti Amr. Nusaybah dari Bani Najjar dan Asma dari Bani Salimah. Jadi 73, kumpul akhirnya gak rame 73. Sedangkan Nabi SAW ya, waja'ahum Rasulullah wa mahu amul Abbas ibn Abdul Muttalib. Nabi ditemani pamannya Abbas. Dan ketika itu kana ala dini qaumihi, Abbas masih kafir. Kenapa Nabi enggak mengajak pamannya yang Islam untuk menunjukkan bahwasanya Nabi masih dijaga oleh kaumnya Bani Hashim. Nabi masih dilindungi oleh Bani Hashim, tidak peduli kafir atau mukmin, semua paman Nabi membela Nabi. Ya, dalam hubungan darah. Ini sebagai shock terapi kepada Yasrib. Yasrib, ente jangan macam-macam. Jangan main-main untuk membela Nabi. Serius atau enggak? Kalau serius, monggo. Kalau enggak, ya jangan anggap Muhammad ini butuh kalian. Dia masih ada keluarga. Dia masih ada kaum. Dia masih ada kabilah. Ya, yang berada di garis terdepan. Jadi sebagai bentuk keseriusan, menegaskan keseriusan orang-orang Yasrib. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika itu juga ditemani oleh 2 orang, yaitu ya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Tapi mereka tidak ikut baiat, mereka tidak ikut gabung karena tugasnya patroli. Ya, jadi namanya rahasia itu kan sembunyi diam-diam, pasti ada yang ngawasi kan. Nah, ada orang nggak kira-kira? Ya, ada ustadz nggak kira-kira? Jadi ada yang bertugas untuk mengawasi keamanan agar kondisi dan situasinya kondusif, tidak ada yang lewat, tidak ada yang tahu dan seterusnya. Lakin haba an yahdura amra bin akhihi wa yatawassaqu lahu, karena Abbas ya paman Nabi pengen hadir menyaksikan bagaimana baiat keponakannya dan agar benar-benar dipercaya. Ya, jangan sampai ini Nabi Muhammad keponakan saya diprank ya oleh siapa? Oleh orang-orang Yasrib. Bilang bela ketika Nabi Muhammad ke sana malah ditelantarkan. Wah, jangan main-main begini. Ya, pastikan dulu betul dak orang ini. Ya, membawa anak gadis kita misalnya, pastikan dulu. Ya, betul ndak pesantren ini bawa anak kita, pastikan dulu. Abbas sepupunya atau keponakannya mau dibawa pergi ke kota lain, dipastikan dulu ndak nyaman ndak di sana, terjamin ndak keamanan di sana. Kalau nggak terjamin lebih baik di Mekah aja. Bani Hashim ada kok masih begitu. Yang pertama kali bicara adalah Abbas. Wa kana al-Abbas awwala man takallam. Abbas berbicara.
Aqala lahum inna Rasulullah la yazal fi izzin min qaumi wa man'atin fi baladi. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaih wa mani'uhu mimman khalafah fa antum ma tahammaltum min zalika wa illa fa minal an fada'u. Kemudian dia bilang, orang-orang Yastrib, Muhammad ini senantiasa berada di dalam kemuliaannya bersama kaumnya. Dia tetap kuat di negeri ini. Dia tetap terjaga, terlindungi di negeri ini. Ya, meskipun bisa saja orang Yastrib mendebat, tapi enggak debat. Ya, ini kan butuh jaminan keamanan yang lebih. Kalau kalian merasa kalian bisa menunaikan apa yang kalian sampaikan, kalian bisa menjaga dia, kalian bisa melindungi dia, monggo silakan. Silakan kau bawa keponakan saya. Tapi kalau tidak, kalau kalian enggak serius, kalau kalian enggak sungguh-sungguh, kalau kalian masih pengen cuman coba-coba, mulai sekarang tinggalkan dia. Ya, jangan bawa dia ke dalam masalah besar. Kemudian orang Yastrib yaitu Barra ibn Ma'rur ajaba, dia jawab, nuridul wafa wa sidqa wa badal arwah duna Rasulillah. Kami pengen menunaikan janji kami, menunaikan kejujuran kami. Kami akan mengerahkan segala apa yang kami miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takallam ya Rasulullah, bicara wahai Rasulullah. Fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Sebutkan apa yang kau inginkan dan Tuhanmu inginkan. Kami siap. Masya Allah, ini jawaban betul-betul, Pak. Ya, padahal konsekuensinya gede ini, nggak main-main. Muhammad banyak musuhnya. Bangsa Arab musuhnya. Bukan cuma kota Mekah. Orang-orang musyrikin di Arab, tanah Arab akan menjadi musuh mereka kalau mereka membela Muhammad, melindungi Muhammad. Ya, bukan Muhammad ini, bukan ya. Santri kita nama Muhammad, banyak Muhammad semua di sini. Ya, tapi Muhammad fulan gitu ya. Kemudian Nabi berbicara. Fatakallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalal Quran, dia bacakan Al-Qur'an. Wada'a ilallah, dia berdakwah kepada Allah. Wa raghaba fil Islam, dan dia jelaskan tentang Islam. Dan orang-orang Yastrib ini pengen ikut baiat juga, pengen ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini mereka tahu Islam cuma dari Mus'ab sebagian mereka. Tidak ada YouTube ketika itu. Mereka pengen bertemu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi. Ketika datang pertemuan, mereka menunggu-nunggu pertemuan ini. Dan mereka mendengar Nabi membacakan Quran. Mereka mendengar ketika itu Nabi mendakwahkan apa yang Allah perintahkan. Kemudian kata beliau, washtaratu li rabbih an ya'buduhu wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Poin baiat Aqabah yang kedua, yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Perintah yang paling besar adalah tauhid, dan jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah, karena dosa yang paling besar adalah syirik. Jadi wajib bagi bapak-bapak belajar tentang tauhid. Wajib bapak-bapak tahu mana tauhid, mana syirik, dan memperingatkan keluarganya dari kesyirikan. Karena inilah cara terbaik untuk menjadi orang yang reuni di surga sekeluarga. Yang paling pertama dakwah tauhid di tengah keluarga. Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mau meninggal, dia panggil keturunannya, anak cucunya dikumpulkan. Kalau aku mati kalian sembah siapa? Tauhid yang diperhatikan. Ibrahim alaihissalam baru bayi anaknya, tapi doanya Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah kota Mekah kota yang aman, dan jangguhkan kami dan anak kami dari menyembah berhala. Mendoakan agar anak keturunannya bertauhid. Tauhid harga mati. Kemudian yang kedua,
wa ishtarata li nafsihi wa li rabbihi aidan annahum qalu lahu ala ma nubayyuka ya Rasulullah faqala ala sam'i wa ta'ah. Yang kedua, dengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah mentaati pemimpin. Ini menjadi pembeda besar antara kita Ahlus Sunnah dan sekte-sekte seperti Mu'tazilah, Khawarij dan yang semisalnya. Ya, taat kepada pemimpin fin nasyati wal kasal, di dalam saat yang mudah dan di dalam saat yang susah, ketika sedang bersungguh-sungguh dan ketika sedang malas-malasan. Diperintahkan oleh pemimpin untuk mengerjakan suatu hal yang kita cintai, itu bukan ujian. Ya, kata kepala sekolah, semua santri wajib minum susu tiap pagi. Oh, sami'na wa ata'na. Oh, sami'na wa ata'na semua. Kenapa? Karena disukai. Iya. Suami bilang sama istri, Umi, pokoknya Umi harus Abi beliin daster tiap bulan. Sami'na wa ata'na ya Abi. Ya, aku dengar dan taat. Tapi yang jadi ujian ketika perintah pemimpin kaum muslimin itu hal-hal yang tidak kita sukai. Kamu harus mudir harus belajar. Ya, tiap malam harus belajar, harus murojaah. Waduh, males ini. Ya. Maka kita harus taat kepada pemimpin. Masih ingat ketika reformasi ya 99, atau misalnya ketika kejadian di Arab Spring ya, di Suriah, di Yaman ya, di Libya Muammar Gaddafi ya, di Irak Saddam Hussein. Terlepas dari fikrah kepemimpinan atau kepemimpinan mereka, gaya mereka memimpin diktator atau misalnya hal-hal yang lain, untuk mentaati pemimpin dalam kesusahan lebih baik dibandingkan sekarang. Libya, lihat Libya sekarang. Dulu pemimpin zalim, sekarang ya hancur perekonomian. Nggak bersabar terhadap pemimpin. Pemimpin ini tidak ada yang bisa memuaskan nafsu masyarakatnya. Bukankah Umar bin Khattab terbunuh sebagai seorang pemimpin? Bukankah Utsman bin Affan terbunuh sebagai seorang pemimpin? Bukankah Ali bin Abi Thalib terbunuh sebagai seorang pemimpin? Lantas kita menginginkan pemimpin yang tidak punya celah, pemimpin yang tidak punya kesalahan. Seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, wahai khalifah, kenapa di zaman engkau ini chaos semua, kacau semua? Ya, pemberontakan inilah, ribut sama inilah, perang Siffin lah, perang Jamal lah, sama Muawiyah clash lah, sama Aisyah Talha Zubair clash lah. Kenapa banyak kekacauan di zaman pemimpinan dirimu? Beda dengan pemimpin Abu Bakar, beda dengan pemimpinan Umar bin Khattab. Kata Ali bin Abi Thalib, karena ketika Abu Bakar dan Umar yang memimpin, rakyatnya seperti saya dan orang-orang yang seperti saya. Sedangkan ketika saya jadi pemimpin, rakyatnya seperti kamu dan orang-orang yang seperti kamu. Harun ar-Rasyid, khalifah di dinasti Abbasiyah, pernah didatangi oleh rakyat yang pengen protes. Wahai khalifah, ane pengen nasehatin ente dan keras. Tunggu dulu. Lebih baik ente atau Nabi Musa? Nah, Nabi Musa jelas. Lebih bejat saya atau Fir'aun? Ya jelas Fir'aun lah. Ya, Fir'aun bilang ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, padahal iblis saja gurunya Fir'aun tidak pernah bilang saya Tuhan yang paling tinggi. Ini potret murid lebih pintar daripada gurunya. Ya, pintar kebangetan ya. Kalau begitu, lihatlah Nabi Musa ketika mendakwain Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, kata Allah, ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Kenapa? Karena mentaati pemimpin mendatangkan kebaikan yang banyak.
Ketika pemimpin tidak ditaati, maka masyarakat dan pemimpin jurangnya semakin besar. Akhirnya banyak keburukan, kerusakan yang terjadi. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, wa in daraba zahrak wa in akhadha malak, taat dan sabar terhadap pemimpin meskipun dia memungkul punggungmu dan mengambil hartamu. Dan alhamdulillah harta kita tidak diambil, punggung kita tidak dipukul. Maka doakan kebaikan untuk pemimpin kita. Kemudian yang ketiga, wa 'alan nafaqah fil usri wal yusr. Setelah konsep ahlu sunnah adalah tauhid, yang kedua adalah taat untuk menjaga stabilitas keamanan negara, yang ketiga menjaga perekonomian umat dengan cara bersedekah. Biar yang kaya tidak makin kaya, yang miskin tidak makin miskin. Ya, seperti Rhoma Irama bilang. Maka sebagai konsep kaum muslimin, yang kaya menyayangi yang miskin, yang miskin menghormati yang kaya, sehingga stabilitas ekonomi umat muslim menjadi terjaga. Kenapa banyak perampokan, banyak pembegalan, pencurian? Karena yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Coba orang-orang kaya sering sedekah, orang-orang kaya memberikan pekerjaan kepada pengangguran, orang-orang kaya memberikan bantuan kepada orang yang fakir miskin. Subhanallah, indah. Saat lapang maupun di saat sempit. Kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kita lanjutkan tentang poin Baiat Aqabah yang ketiga. Jadi yang pertama adalah tauhid, yaitu pembenahan akidah. Karena yang paling penting dalam pribadi seorang muslim itu adalah ideologi. Ya, pikiran. Kalau orang punya pikiran yang bersih, pikiran yang benar, konsep memandang hidup yang benar, maka hidupnya akan bahagia. Ya, bagaimana dia punya memandang hidup ideologi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah kehidupan bernegara. Khutbah Jumat kemarin dibahas tentang nikmat aman. Ya, nikmat aman. Karena tidak ada rudal-rudal yang jatuh di atas kepala kita. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, ya, wa aminan fi syirbi, wa indahu kutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunia. Ini konsep muslim yang luar biasa. Kalau pagi hari kita aman dalam rumah kita, dalam diri kita, bukan buron, ya, tidak ada perang. Kemudian yang kedua, kita sehat walafiat, tidak ada belalai infus yang ada di mulut kita, tidak berbaring di kasur pembaringan rumah sakit. Dan kita punya makan, nggak peduli besok atau lusa. Yang penting kita tahu siang nanti makan telur, malam nanti makan telur sama nasi sama kecap asin, udah. Ya, itu makan favorit saya, nasi, telur, kecap asin. Sehingga ketika pertama kali ke Jember, yang saya cari kecap asin. Ternyata tidak ketemu. Kecap manis. Kecap asinnya mana? Sampai keliling kota Jember hanya demi kecap asin. Ya, alhamdulillah ketemu. Tapi mereknya nggak seenak di Palembang. Ya, bersyukurlah di Palembang, di Sumsel ada kecap asin. Ya. Kalau istri makan telur pakai kecap manis. Ya. Anak ikut istri ya, mazhab kecap asin itu kecap manis ya. Jadi nikmat aman, kita punya makan apa hari ini itu udah nikmat luar biasa. Faka'annama hizat lahu dunia. Dunia udah kita dapetin. Kadang kita ini tidak bahagia karena kita punya standar bahagia yang berat. Kita bahagia kalau rumah kita lantai 2, kita bahagia kalau gaji kita UMR, kita bahagia kalau kita bisa makan salmon fish atau apalah itu, ya, sirloin, tenderloin, ya. Tapi kalau orang punya konsep muslim, dia punya 3 hal ini. Yang pertama aman, itu yang paling penting, Pak. Kita punya rumah gede, punya motor bagus, kendaraan mewah, istri cantik, anak banyak, ya, harta begudang. Kalau perang, bodoh wae, nggak nikmat. Maka ada namanya taat kepada pemimpin untuk menjaga ini. Mohon maaf, Suriah, pemimpinnya kafir. Tapi ketika dia belum punya kekuatan, jangan reformasi, jangan revolusi. Nggak boleh kita memberontak. Sabar. Taat, ya, dalam hal-hal yang ma'ruf. Ketika kita mencabut ketaatan, hancur. Waliyazubillah. Baghdad yang indah, Irak yang luar biasa, yang dulu kota-kota gede, Madain, Kufa, ya, dan kota-kota yang luar biasa hilang esensinya. Kenapa? Mencabut nikmat aman. Yang ketiga ini ekonomi. Setelah izin Allah masjid ini karena bantuan kaum muslimin. Adanya pesantren ini, adanya dakwah sunnah, adanya lembaga pendidikan, adanya masjid-masjid karena bantuan dari harta kaum muslimin. Maka kita galakkan untuk memberi, berdonasi. Santri-santri yang sudah balik belajar berbagi. Ya, kenapa? Karena kalau orang punya sifat berbagi, maka dia akan berbahagia. Karena berbahagia, berbagi itu berbahagia. Yang keempat, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan, ya, Islam secara kafah di tengah masyarakat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini poin-poin yang betul-betul luar biasa, Pak. Jadi Nabi itu konsepnya, wah, visionernya luar biasa. Nabi itu orang yang paling visioner.
Ketika perang Khandaq, perang Ahzab, mereka mau dikepung oleh musuh. Ahzab artinya sekutu. Orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin kota Mekah, orang-orang musyrikin bangsa Arab luar Mekah, orang Yahudi Bani Quraisyah bergabung bersekutu untuk menghancurkan dan mengepung kaum muslimin di kota Madinah. Tapi atas idenya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Persia, dari Iran, membuat sebuah khandaq, paret yang besar. Yang ini strategi tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Kaget mereka. Tapi sebelum itu menggali dulu, kerja bakti dulu. Ketika menggali apa kata Nabi SAW, kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Romawi. Ya Rasulullah, di hadapan kita ada Ahzab. Tapi Nabi visioner. Bukan cuma musuh di depan yang menyerang yang beliau pikirkan, tapi melampaui hal itu. Beliau memikirkan 2 Bizantium, kerajaan besar yang udah berabad-abad. Kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Dan sahabat tidak pesimis. Ketika sahabat mendengar sabda Nabi SAW, enggak, masa ya kita ngelawan ini aja udah keteteran ya Rasulullah. Tapi mereka optimis, ya Rasulullah, mana yang lebih kita taklukkan terlebih dahulu. Ini ucapan-ucapan orang yang optimis, yang visioner. Kata Nabi, Persia. Dan terbukti sekarang Persia tidak ada. Tidak ada lagi Persia. Hancur sehancur-hancurnya. Ya, raja terakhir adalah Yazdegerd yang ketiga. Terbunuh dia secara mengenaskan. Ya, ketika dia sedang membangun kekuatan, udah nggak bisa lagi. Perang Nahawan, Fathul Futuh, udah terakhir penaklukan ya kota Madain, ibu kotanya Persia dan seterusnya. Ini kisi-kisi ujian ini. Ya. Jadi penting masalah ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Visioner Nabi mendakwahkan ini. Adapun Romawi nanti kita akan rebut kembali Baitul Maqdis. Ya, anak cucu kalian, anak cucu kita nanti santri-santri. Semangat mendakwahkan, berjihad dengan ilmu dulu. Ya, nanti akan ada masanya kita berjihad dengan senjata, memerangi orang-orang Yahudi. Sehingga mereka lari terbirit-birit, bersembunyi di semua tempat. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat adalah berdakwah. Untuk menjaga stabilitas keamanan. Bukan cuma taat sama pemimpin, juga harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz cuma bisa ngomong, ya khamr haram, narkoba haram. Yang bisa menyetop tempat-tempat penjualan khamr, pemerintah. Yang bisa menanduk para penyelundup narkoba, pemerintah. Bukan Roni Nurusmansyah. Sehingga perlu yang namanya dai dan negara bersatu. Seorang dai mendakwahkan Islam yang menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar selain kaum muslimin juga disupport oleh pemerintah. Makanya ketika zaman dinasti Abbasiyah itu antara ulama dan umara itu bersatu. Di antara tafsir para ulama ati Allah wa Rasul, ya, Wati Rasul wa ulul amri minkum adalah umara wal ulama, pemimpin dan para ahli ilmu. Ahli ilmu punya ilmu tidak punya power, dan umara pemimpin tidak punya ilmu tapi punya power. Bersatu ilmu dan power, luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar, tegak. Tolong santri, tolong musrib tu musrib, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bukan kewajiban seorang ustadz saja, tapi bagi semuanya. Kalau ada santri yang begini, nasihati, ya akhi jangan begitu. Ya akhi jangan tidur, mohon maaf disenggol. Jangan tidur pengajian. Kita nonton bola beda dong tidur. Ya, ada yang tidur ketika nonton teman-temannya main bola di lapangan? Tidak ada. Masa ketika firman Allah disebutkan, hadis Nabi disampaikan kita tidur? Ya, kalau bapak-bapak tidur tidak apa-apa, Pak. Kalau santri jangan. Kalau bapak-bapak mau dia senderan, tidak nyatat, duduk saja sudah alhamdulillah. Di antara kesalahan seorang dai menyamakan ahli ilmu, menyamakan santri dengan orang awam. Orang awam duduk aja udah senang gitu.
Jangan, Pak nyatat kok, udah nyatat kok. Ya, kalau santri beda. Ya. Ya, maka penting berdakwah ini. Yang kelima adalah wa'ala antakumu fillah. Menegakkan agama ini karena Allah. Dakwah tadi karena Allah, sedekah karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah hancur kita, Pak. Udah sedekah orang malah lupa. Tidak traktir teman malah gosipin kita. Enggak, karena Allah kecewa. Udah kita nyampaikan kebenaran baik-baik malah ditolak, malah dibantah. Padahal aku tuh ingin kebaikan kepada dirimu. Orang yang karena Allah la ta'khudhukum fillahi laumatul laimin. Dia tidak akan takut dengan celaan manusia. Di antara tanda ikhlas karena Allah adalah langgeng. Tidak tumbang karena pujian dan tidak tumbang karena celaan dan tidak terbang karena pujian. Kalau orang sedekah, Masya Allah, antum rajinian sedekah ya, 10.000 dipuji 20.000. Entah udah ikhlas ini. Karena ketika dipuji langsung naik digitnya. Kau nih nunjuk 5.000, apa dia 5.000? Berhentilah, tidak lagi sedekah. Berarti orang ini tandanya tidak ikhlas. Kenapa dia berhenti? Ketika dicaci dan dia semakin meninggi ketika dipuji. Orang yang ikhlas atau yastawi bainahul madhi wazam. Tidak ada beda atau sama saja antara yang mencela dan yang memuji. Luar biasa ya konsepnya. Kemudian yang keenam, wala antam suruni idza qadimtu ilaikum mam tamna'uni mimma tamna'una min anfusakum wa azwajakum wa abnaakum. Yang keenam adalah engkau menolong diriku. Sehingga orang-orang Yastrib disebut Al-Ansor. Artinya orang-orang yang menolong. Engkau tolong diriku ketika aku datang kepada kalian. Engkau lindungi aku sebagaimana kalian lindungi diri kalian. Sebagaimana kalian lindungi keluarga kalian. Sebagaimana kalian lindungi harta kalian. Anak-anak kalian. Kemudian kata Nabi, walakumul jannah. Dan bagi kalian adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaiat surga. Kalau kita bisa mentauhidkan Allah, Pak. Jadi orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, taat sama pemerintah, kemudian kita bersedekah, kita berdakwah dengan kemampuan kita. Dakwah tidak harus duduk di sini. Dakwah tidak harus berdiri di atas podium. Dakwah tidak harus dengan berkor-kor, berorasi. Kita jadi orang yang baik aja udah dakwah. Jadi suami yang baik sudah dakwah. Jadi ayah yang baik sudah dakwah. Jadi tetangga yang baik sudah dakwah. Ya minimal mendakwahkan keluarga kita, anak istri kita. Kemudian kita menolong Nabi SAW istiqomah, maka kita sudah membaiat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolong Nabi mungkin tidak bisa dengan fisik sekarang, minimal dengan mempelajari hadis-hadis Nabi. Belajar hadis Nabi di Bulughul Maram sama Ustaz Hidayatullah. Belajar hadis Nabi ini melindungi Nabi, menjaga Nabi, belajar hadis-hadis Riyadhus Shalihin sama Ustaz Taufik Hidayah hafizahullah. Maka semangatlah mempelajari hadis-hadis Nabi, membela Nabi. Ketika ada yang mencela Nabi, kita sampaikan kebenaran. Dan kita tidak takut dengan celaan, maka kita sedang membaiat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hal yang mungkin bisa disampaikan ya. Memang kalau bercerita ini kurang kalau ya. Pelan jadi kita nih. Padahal target kita ini kan baru halaman 100. Buku ini hampir 300 halaman. Jadi baru sepertiga perjalanan. Ya nggak tahu ya selesai nak kira-kira nih ya. Semoga Allah mudahkan. Tidak ada pertanyaan ya. Dan saya nasihatkan kepada santri karena bentar lagi kita mau perang. Tolong persiapkan persenjataan. Ya, tidak ada orang perang itu H-1. Ya, tidak ada orang perang itu malamnya baru dia nyari senjata, nggak ada. Namanya perang itu udah akomodasi udah disiapkan, transportasi udah disiapkan, pembekalan udah disiapkan. Perang. Ya, melawan soal-soal ujian. Ya, dan jangan lupa kalau misalnya masih ada waktu untuk nelpon orang tua, minta doa sama orang tua. Abi, Umi, tolong doakan kakak. Tolong doakan adik kalau memang ada kesempatan. Ya, keberkahan dengan doa orang tua.
Ya, dan juga jangan sampai lupa dengan target-target, berharap semoga liburan ini semua pulang ya, kecuali yang nakal ya, yang dapat hukuman. Ya, insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya yang entah kapan. Ya, karena mungkin libur ya beberapa pertemuan. Masih bicara tentang Baiat Aqabah dan tentang hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Kemudian disusul nanti dengan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri, semoga semangat terus untuk terus belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, tadi ada santri yang request tolong doakan Ustadz agar apa tadi? Dapat ilmu yang bermanfaat ya. Saya doakan insyaallah semoga semua santri-santri Al-Madinah